Transformasi dapat dilakukan dengan cara translasi atau digeser, refleksi atau dicerminkan, rotasi, diputar, dilatasi, dikalikan atau perkalian. Translasi, pergeseran. Apa itu translasi? Translasi adalah memindahkan sebuah titik dengan jarak dan arah tertentu. Atau bisa dikatakan, titik tersebut dipindahkan oleh translasi X, Y. Faktor translasi X, Y. Apa itu? Ini mudah sekali ketika kita sudah menemukan soalnya. Kita lanjutkan. Misalnya ini, ada benda ini digeser ke kanan. Dengan faktor translasi, digeser ke kanan dengan faktor translasi, X-nya 1, 2, 3, 4. X-nya 4. Terus digeser ke bawah, Y-nya min 3. Ke bawah itu menandakan min, ke atas positif, ke kiri negatif. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Ke bawah negatif. Berarti X-nya 4, Y-nya min 3. Digeser berapa langkah searah sumbu X, digeser berapa langkah searah sumbu Y, itulah yang dinamakan faktor translasi X, Y. Dalam hal ini adalah 4, min 3. Kita lanjutkan. Nih, ini ada benda, ini ada bayangan. Kenapa bisa translasinya 5,5? Karena digeser ke kanan 5 satuan atau 5 kotak ke kanan, positif berarti ke atas 5. Paham ya? Sekarang yang kedua, bendanya ini, bayangannya ini digesernya kemana? 6 ke kanan, berarti X-nya 6. Ke arah sumbu Y tetap atau tidak bergeser, berarti Y-nya 0. Faktor translasinya adalah 6,0. Kalau ini, bendanya ini digeser sehingga sampai sini bayangannya. Berapakah faktor translasinya? Oh, ke arah mendatarnya tidak digeser, berarti 0. Ke sumbu vertikalnya digeser 5 satuan ke bawah, min 5. Lanjut ya. Semakin lama akan semakin mudah, sehingga sayang sekali kalau kalian hentikan. Mari. Cara mencari titik koordinat A aksen. Sebuah titik A, B, jika ditranslasikan oleh T, X, Y, itu akan menghasilkan bayangan A aksen. Nah, cara mencari titik koordinat A aksen itu bagaimana? A aksen sama dengan AB ditambah XY. AB ditambah XY. Yang atas tambah atas, bawah tambah bawah. Paham ya? Gampang sekali bukan? Yuk, ini ditulis dalam titik koordinatnya mendatar seperti ini. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. X, Y. Contoh soalnya, titik A 2,3 ditranslasikan atau digeser oleh faktor translasi 3,3. Tentukan bayangannya. Gampang banget. A aksen sama dengan 23 ditambah 33 sama dengan 5,6. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. Gampang bukan? Biar kalian lebih kebayang, akan Bu Rini gambarkan. Jika disajikan dalam bentuk gambar menjadi seperti ini. Ditranslasikan oleh T 3,3, artinya titik A, ini titik A, digeser ke kanan 3 satuan. Terus, dan digeser ke atas 3 satuan. Hasilnya adalah A aksen. Berarti hasilnya berapa ini?
5,6. Paham ya? Jadi titik A ini kalau di titik koordinat ini kan 2,3. Nulisnya 2,3. Sedangkan kalau A aksen ini adalah 5,6. Nulisnya A aksen hasilnya 5,6. Mudah sekali. Kalian jangan takut sama matematika. Yang penting ikuti YouTube Bu Rini terus. Kalian akan merasakan matematika itu mudah. Lebih mudah dari IPS. Lebih mudah dari pelajaran yang lain. Insya Allah. Asal kalian semangat, sabar, dan rajin berlatih. Ini bendanya, ini bayangannya. Kita lanjutkan. Titik B ditranslasikan oleh faktor translasi min 7, min 2. Tentukan bayangannya. Atau tentukan bayangan titik B. Bayangan titik B adalah B aksen. 43 ditambah min 7, 2. Hasilnya min 3,1. 4 tambah min 7, min 3. 3 tambah min 2, 1. Mudah sekali. Tapi nggak sekedar mudah, kalian juga harus paham. Makanya selalu Bu Rini gambarkan. Penjelasan lengkapnya ada di buku Ringkasan Matematika SMP ini ya. Tolong buka bab 19. Kalau ditulis di titik koordinat menjadi min 3,1. Bayangan B adalah B aksen min 3,1. Bendanya ini. Nah, ini gambarnya. B-nya 4,3. 4,3. Bayangannya min 3,1. Min 3,1. Bu Rini ulang lagi biar kalian tambah paham. Digeser 7 ke kiri. Kemudian 2 ke bawah karena min. Hasilnya B aksen. Paham ya? Gampang kan? Kita lanjutkan. Sekarang refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi sebuah titik dengan cara pencerminan terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Nih, benda ini dicerminkan terhadap apa? Kalau hasilnya ini, bayangannya ini, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini jadi cermin. Ini cerminnya ini. Bendanya ini. Yang Bu Rini kuning. Bayangannya yang Bu Rini kasih warna lain. Warna apa ya? Warna hijau misalnya. Nggak kelihatan? Ya, kita lanjutkan. Ini kan kayak pelajaran pencerminan SD ya. Gampang banget. Sekarang, kalau bendanya ini. Ntar yang kuning mana ya? Kalau bendanya ini. Terus bayangannya adalah kasih warna yang terang. Bayangannya ini. Cerminnya yang mana coba? Ya, betul. Cerminnya adalah yang ini. Berarti benda ini dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan yang warna biru. Paham ya? Warna hanya untuk membedakan antara benda dan bayangan. Sejatinya di cermin nanti kalau kuning ya tetap kuning, biru ya tetap biru. Kita lanjutkan. Langsung ke contoh soal karena mudah sekali tentang transformasi geometri ini. Nah, gambarnya ini. Sebuah segitiga siku-siku A-nya 1,1. Ini A-nya. Nih. Oh, gambarnya 1,1 nulisnya 2,2. Diedit. 2,2. Nih A-nya. 2,2. B-nya itu 4,2.
4,2. Paham ya? Ini B-nya. Ini kan 4, 2. C-nya itu 2,6. C-nya 2,6. Ini sepertinya bergeser pada saat dipercetakan. Paham? Nah, sekarang tentukan bayangan segitiga ABC ini jika dicerminkan terhadap sumbu X. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Mana yuk? Yang sebelah kiri atau yang bawahnya? Ya betul, hasilnya adalah yang bawahnya. Kenapa? Karena dicerminkan terhadap sumbu X. Sehingga bayangan A aksen di mana ya? Oh, A aksen itu di sini. A aksen. A aksennya sama dengan ini 2 ke sini min 2, berarti 2, min 2. Kenapa seperti itu? Karena pencerminan itu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini jaraknya 2. Ini juga jaraknya 2. Paham ya? Yang B juga berjarak 2 ke cermin. Sehingga B aksennya juga berjarak 2 ke cermin. Berarti B aksen sama dengan 4, min 2. Paham? Sekarang C aksen. Ini jarak dari cermin berapa? Jarak cermin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bayangan ke cermin juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini C aksen. C aksen itu berapa? 2, coba min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oh, C aksennya sama dengan 2, min 6. Seperti itu caranya. Begitu juga dengan yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya yang mana ya? Ini. Berarti cerminnya sumbu Y. Bayangannya yang mana? Bayangannya adalah yang ini. Yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Paham ya? Kalau yang sumbu X, hasil bayangannya ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bayangan A berarti ini A aksen. Oh, ini yang terhadap sumbu X. Yang ini bayangan terhadap sumbu Y. A aksennya berapa? A aksennya min 2,2. Paham? B aksennya berapa? Caranya adalah persis sama dengan yang sumbu X tadi, dengan mengukur jarak. B aksennya min 4,2. Kok bisa min 4,2 Bu Rini? Kan ceritanya gini. Jarak A ke cermin berapa? 1, 2. Berarti bayangannya juga 2 langkah jaraknya. Jarak B ke cermin 4. Berarti B aksen juga 4 langkah ke cermin. Seperti itu. Jarak C ke C aksen yang ini berapa? 1, 2. Ini juga 1, 2. Paham ya? C aksen sama dengan min 2,6. Insya Allah di matematika itu nggak ada yang susah. Asal kalian sabar belajar. Kita lanjutkan. Sebuah segitiga ABC dengan A tadi berapa ya? Karena pergeseran waktu percetakan 2,2, 4,2. Naiknya 1. Beri edit dulu. Ini 2,2, ini 4,2, ini lihat dulu.
2,6. Nambah 1 ya memang ya. Ini 2,6. Paham? Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Mana yang dinamakan garis X sama dengan 5? Ini kan sumbu X. Kamu tarik garis X, motong di garis X sama dengan 5 itu tarik garis yang memotong di X sama dengan 5. X sama dengan 5 kan ini. Tarik aja garisnya. Nih, tarik garisnya. Sekarang, dicerminkan terhadap sumbu garis X sama dengan 5, ya berarti ini bendanya, ini cerminnya, ini bayangannya. Caranya gimana? Ya sama. Ini B aksen. Kenapa bisa di situ? B ke cermin 1 langkah. B aksen ke cermin 1 langkah juga. A ke cermin 1, 2, 3. Berarti A aksen ke cermin 1, 2, 3. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang C, ini C-nya. Jarak ke cerminnya berapa? 1, 2, 3. Berarti C aksennya 1, 2, 3. Ingat ya, ini itu cermin. Ini bayangan B, bayangan A. Bayangan B itu B aksen. Bayangan A aksen, sama C aksen. Paham ya? Nanti tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen. Tahu sendiri kamu. A aksen 8,2. B aksen 6,2. C aksen 8,6. Nah, yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2, cerminnya itu artinya garis Y sama dengan min 2. Yaitu tarik garis Y di titik min 2. Nih titik min 2-nya ini. Ininya kan 0, 1, 2. Nah, inilah cerminnya. Nanti dengan cara yang sama kamu dapat mendapatkan bayangan jika cerminnya Y sama dengan min 2. Ini bayangannya. Ini A aksen, ini B aksen. Seletak kan dengan B kan? Seletak dengan C, ini C aksen. Nanti kamu cari sendiri titik koordinatnya, ada di buku ringkasan matematika SMP yang sudah kalian punyai. Nah, rotasi, dilatasi, materi selanjutnya ada di buku ini juga. Sehingga pelajari dengan baik, dibaca dengan sabar, insya Allah kalian akan mengerti. Karena yang Bu Rini ajarkan itu persis apa yang ada di buku ringkasan matematika SMP yang rotasi dan dilatasi halaman 401. Ya. Kalau yang belum punya ini nomor teleponnya. Bisa WA ke Bu Rini. Selamat belajar, tetap semangat ya. Sabar belajar dan rajin berlatih. Assalamualaikum, bye-bye.